Dalil untuk Wahabi ataupun orang yang tidak percaya dengan kitab kuning. Mungkin inti pertanyaan seperti itu. Dalil menguburkan dua orang atau lebih, atau misalnya ada korban di mana pengeboman kemudian dikubur gitunya. Dalil sore mungkin mintanya, ataupun nyerempet sore selain dari Fathul Muin ataupun dari kitab kuning katanya. Jadi Pak Dokter menyinggung mukhotob. Mukhotob ayat khalidini anil hukmi dunan tahdid. Ayat mukhotob khalidini ma'tartib. Ayat mukhotob munkir. Jadi tadi ilmu balaghah. Ilmu balaghah mak seperti kayak lamun pakai naletik yang naletik deh kayak lamun gede-gede fazadu munkiron inna ilaikum mursalun. Dan percaya inna ilaikum la mursalun kan tadinya. Untuk percaya dalil gelut gitu itu udah. Terus nggak jawab tuh orang itu tuh, ya, jawabannya udah cepet orang beredar. Tuh orang Cibubur, apakah cepat ngurus mayatnya itu? Tidak kita tasbihul Quran, agak ada sunnah diantaranya cepat bayar utang. Ya, ini sekalinya lah Pak. Kemudian kubur mayit, lamun tahaqqaq autu, terus mau tanya kan? Kecuali itu mau, nah ada dah, lebih beda lah. Maksudnya mau cara kita bila sabab tanpa sabab mau tunggu kendala cik imam adat bisi hirupni. Sabab itu terjadi kan satu ahli tafsir Imam Bahawi pernah dikubur padahal hirupkan. Kemudian janji lamun adu awaras kene mau buka gede karena kita jadi tafsir Bahawi. Jadi kendala sabab dikali ke kanjeng Rasul eta mah aya sebab sanes lamun da sebab itu penting tacan bau sok antosan heula sampai sadina dua dina. Itu Allah alam bisawab. Terus salesa mangga tapi cepat bae tidak bieu geus kitu sagedahar. Mangga pilih di Suhan Kang Dayat atau nabi Kang Haji Fitri lah. Kang pencerahan Terima kasih. Tadi yang tentang Pak Dokter tentang menguburkan di liang lahat ya. Satu liang lahat tidak boleh lebih dari satu kecuali dalam keadaan darurat. Ya, hadisnya ini ada dalam hadis Musannaf Ibnu Abi Syaibah bahwasanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yajma'u bainar rajulaini wa talatan fil lahdi. Kemudian bahkan Nabi bukan hanya menguburkan, ketika di dalam perang Uhud Nabi itu mengkafani dua orang dalam satu kain kafan karena memang keterbatasan. Jadi artinya kalau dalam kondisi darurat itu tidak boleh. Ibaratnya sebenarnya ibaratnya dina Sahih Bukhari aja. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan qala An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahid thumma yaqulu ayyuhum aktsaru akhdan bil Qur'an fa idza busyira lahu ila ahlihima qaddamu fil lahdi. Itu ini kitab Sahih Bukhari ya. Ini kitab Sahih Bukhari. Jadi insya Allah Wahabi enggak Al Bukhari masuk percaya, insya Allah Al Bukhari mah. Lamun karena Bukhari terus jelas percaya, percaya karena naon deui.
Tanah wakaf. Pembongkaran mayit ya. Masalah pembongkaran mayit. Tadi anu Cidahu ya. Jadi kalau pembongkaran mayit kasusnya berarti tanah sudah diwakafkan ya. Tanah sudah diwakafkan untuk kuburan keluarga. Mana begitu? Begitu. Kemudian sudah ada orang yang dikuburkan di situ. Kemudian oleh ahli waris kemudian dibongkar karena akan dijual. Ya. Itunya. Kemudian akan dijual. Nah, jadi masalah pertama, masalah pembongkaran tanah, pembongkaran makam itu sudah diterangkan tadi. Ketika tidak ada darurat, itu tidak boleh membongkar makam. Makam yang sudah jadi, ketika tanpa darurat itu tidak boleh, haram hukumnya. Karena hadki hurmatil mayyit, itu merusak hak atau kemuliaan daripada mayit. Kecuali darurat. Kalau darurat ya ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, kemudian nanti bagaimana ketika tanah itu kemudian ketika dijual, ketika sudah jelas tanah itu diwakafkan, kalau benda wakaf itu materi yang sudah diwakafkan sudah jelas hukumnya la yurathu wala yuhabu wala yuba'u, tidak boleh. Dan ketidakbolehannya bukan hanya haram, tapi juga kalau jelas-jelas menjual tanah wakaf itu jual belinya tidak sah. Itu maklum dalam usul fikih. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Cigugur, barangkali Ustaz Dayat ataupun Ustaz Soleh. Cigugur ada pertanyaan, jika di makbarah itu tercampur antara mayit muslim dan non muslim, itu hukumnya seperti apa? Karena ini memang kasus yang kasuistik ya. Dan tadi dampak menunda-nunda, misalnya meninggal hari ini dikubur 3 hari kemudian, apakah ada dampaknya dunia ataupun akhirat? Mohon penjelasannya. Oke, nanti Kang Soleh. Kang Dip. Kalau sudah terjadi, misalkan di Cigugur itu sudah terjadi penguburan non muslim sama muslim dalam satu tempat, ya karena sudah terjadi. Kalau misalkan disengaja, kan dalam kitab Fathul Qorib aja ada ya, tidak boleh orang muslim dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir ya. Bahkan dulu itu ada cerita, ada seorang anak hafal Quran, kemudian dia meninggal. Dia sering dimimpikan oleh ayahnya, minta dipindahkan ya. Ternyata setelah beberapa kali ayahnya tidak mengindahkan karena menggali kubur kan tidak boleh. Tapi kok mimpinya itu sering. Setelah beberapa kali mimpi, kemudian ditanyakan pada kiai, mungkin itu isyarat. Setelah isyarat, akhirnya digalilah si mayat itu. Setelah itu dipindahkan. Nah, ternyata si anaknya itu merasa kepanasan karena di sekitarnya itu adalah orang-orang yang dikuburkan ahli maksiat. Ya, kemudian dipindahkan ke tempat
sehingga ke tempat orang soleh, sehingga si anak ini di dalam mimpinya sudah tidak ingin dipindahkan lagi. Meskipun itu hanya mimpi, tapi itu sebuah isyarat bahwa kenapa dalam kuburan itu kita disunahkan dekat dengan orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu membawa rahmat, membawa fadilah, keutamaan, sehingga orang sekitarnya itu kena imbasnya gitu. Ya. Kalau orangnya di sekitar orang-orang yang ya tadi non muslim apa non muslim ya, kalau ataupun orang-orang yang ahli maksiat, mungkin nanti akan ada dampaknya, meskipun dampaknya tidak terlalu besar ya, karena orang tergantung dirinya sendiri. Jadi kalau disengaja atau kita tahu ya, bahwa dia dikuburkan di pemakaman non muslim, maka tidak boleh, hukumnya haram menguburkan orang Islam di pemakaman orang kafir ya. Tapi gimana kalau sudah terjadi? Kalau misalkan sudah terjadi baru dikasih tahu, nah ini saya belum tahu jawabannya. Misalkan sudah terjadi kemarin, kemudian hari ini ada yang kasih tahu itu pemakaman nonis. Nah, apakah boleh dibongkar atau tidak? Nah, ini yang saya belum tahu jawabannya. Maka Kang menambahkan dari yang tadi disampaikan oleh Kang Dayat, ada tabir dari Imam Nawawi bahwasanya fa in dufina muslimun fi maqbaratil kufar ukhrija illam yataghayyar wa illa tarakuhu. Ketika ada seorang muslim yang dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir, maka itu harus dikeluarkan jika illam yataghayyar, kalau belum berubah. Tapi kalau sekiranya sudah berubah, maka tarakuhu, maka udah biarkan saja kalau udah kadu. Jadi hanya menambahkan saja, menambahkan tabir saja. Terima kasih. Dan tadi pertanyaan untuk masalah wakaf itu berarti tidak boleh ya. Untuk pemindahan makamnya itu melihat daripada situasi kondisi mayatnya. Kalau memang mayatnya masih utuh tidak boleh, karena akan mengurangi kehormatannya. Tapi kalau misalnya sudah berubah atau misalnya sudah menjadi buku, itu boleh. Maka boleh kayak keterangan tambahan pula di menjauhkan. Musolana tapi tetap statusnya wakaf, cuman hanya memindahkan mayat, makamnya saja. Ini kan pertanyaan sebenarnya kan ada 3 pertanyaan sih. Yang pertama masalah wakafnya, yang kedua memindahkan mayatnya kan. Nah, kalau memindahkan mayatnya ini Kang ini mau menjawab. Tadi alasan ayah Numasyar ya, kalau tanah Numasyar membeli tanah ada kuburan. Jadi hukum memindahkan mayit itu memang ada beberapa mazhab. Di antaranya itu mazhab Malikiyah, memindah jenazah baik dikubur atau belum, sebelum dikubur diperbolehkan dengan 3 syarat, yaitu 1, tidak menyebabkan inzar atau rusaknya mayit. Kemudian yang kedua, proses pemindahan tidak sampai merusak kehormatan mayit. Dan yang ketiga, ada maslahat seperti berkumpulnya dengan keluarga. Kemudian kalau menurut mazhab Hanafiyah itu boleh, kalau sebelum dikebumikan. Kalau mazhab Syafi'iyah itu haram memindahkan mayit dari tempat ia mati walaupun aman dari perubahannya. Dan ada, ini yang paling
dengan madhab Hanabilah, yaitu la ba'sa binaqil maiti min jihadin alati matafiha. Jadi boleh memindahkan mayit baik setelah atau sebelum dikubur, hukumnya itu diperbolehkan dengan syarat ada tujuan yang benar dan aman dari perubahan. Jadi kalau tadi ngasih tanah gitunya, terus ayat kuburan apakah tadi terang dari kuburan terus ngedinan, jadi umpami ngedinan beratus, bahkan umpami ngubur mayit di tempat anu tanpa diizin, tanpa izin itu bahkan wajib memindahkan arti talabat karena kosak. Nah ayat pakai itu kan tahu. Jadi kesimpulannya sementara pilih temuan sementara biasanya adalah di luar komus. Karena pertanyaan ini juga pernah dibahas masa ikan di NU. Jadi untuk pertanyaan yang masalah wakaf tadi, wakaf itu memang tidak boleh diapa-apakan. Tadi ibaratnya sama Kak Fitri, untuk memindahkan mayat itu tadi sudah dijelaskan Kang Mib. Jadi hukum 4 mazhab itu berbeda. Di Bahsu Masalah itu memberikan solusinya naqlul ila intiqal ila mazhab Hanabilah. Kalau mazhab Hambali itu memindahkan mayit itu la ba'sa, jadi tidak masalah. Kalau di Syafi'i itu haram, nggak boleh memindahkan. Tapi ada catatannya dalam Al-Fiqh ala Madzhabil Arba'ah, catatannya ketika ada injarot, ada kebiasaan piraku ayam mayit dikuburkan di Peru, biasanya mayit di TPU. Nah kalau ada adat kebiasaan seperti itu maka boleh. Maka itu hasil daripada musyawah di depan. Barangkali untuk pertanyaan ini kami kira cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Pak Ketua masih ada? Yang ketiga ya, cukup 2 aja lah, 2 aja. Maka ini sanes pertanyaan lumayan makan pauruna pon kiai ayeuna teh keur merajalela mulai sakola 5 poe, sementara para kiai harus berpikir mungkin ini alaman diri ya itu derek bincang mati saksi lah kumaha cara burung menanggapi masalah sekolah yang 5 hari, sementara kan hari madrasah ini TMD lolobana matas duhur ayeuna matas duhur mantara ngararaji sabab sekolah ieu perlu dipikirkeun ku kiai. Di Jawa Timur mah geus naon sepakat menolak, Jawa Barat can menolak, kiai di James di mana? Kuningan can pernah nolak, cari simbai kiai dan urang teh forum kiai. Pirang bae ngajaran teng bae, ieu mah leuwih baik ieu. Ini masalah ilmu mah geus ngarajieun pasantren, ieu mah ieu ayeuna ieu umat Islam teh dikumahakeun. Udah ngarang-ngaraji tak salat teh. Tapi biasa ngaji dan HP, kalau pakai mending dengan TV, mending dengan HP dan pada ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, nunggu pribadi sini hormat. Tiap desa itu ada beberapa tempat pemakaman. Fenomena makam dekat dengan tempat pembuangan sampah. Nah, ini harus ada pihak yang mengamati ke tiap desa bahwa ketika pemakaman ada di dekat tempat sampah, itu kayaknya kurang enak dipandang dan kayaknya kita harus bergerak. Punten,
Bapak abdi alhamdulillah pemakamannya dimakamkan ke tempat pembuangan sampah karena sudah tidak ada lagi tempat. Padahal dekat tempat pemakaman itu ada sawah bengkok yang masih kosong. Manawi kita ada pihak yang harus ngagihkeun ke desa anu posisi tempat pemakamannya caket tempat sampah. Anu kedua, Bapak Punten, apakah anak putra dewasa boleh turun ke dalam liang lahat untuk menguburkan jenazah ayah atau ibunya? Karena saya melihat ada sapaliwat kalimat bahwa anak tidak boleh untuk ikut memakamkan. Nah ini harus yang diluruskan. Anu kan tilu Jumat Kaliwon hari enjing karesan di pemakaman banyak Pak, banyak yang hadir ke pemakaman. Apakah Jero untuk Jumat Kaliwon? Apakah ini wajib atau sunnah? Kemudian ketika jenazah meninggal menggunakan pakaian, itu ada istiadat pakaiannya suka dibungkus plastik dan suka dimasukkan ke dalam liang lahat. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Kemudian pada saat selesai mengerjakan sholat jenazah suka dibagi amplop Pak. Apakah ini kita menyalahi atau tidak Pak? Untuk yang sholat jenazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun dan nuambi kita akan diwala. Diwalahar dan diwalar. Marhaban bihudurikum persepuhan Mukarram Ketua MUI. Janten anu pertama mah sanes pertanyaan atau nabi usulan perkawis sikap kebersamaan di forum Kiai dan Kori. Manawi alhamdulillah MUI oge aya pilih biasa menyikapi bersama tentang kebijakan KDM Kang Dedi mengenai full day school ataupun kebijakan sekolah jam belajar sampai sore yang imbasnya kepada mengganggu pengajian Madin atau TPQ di kampung-kampung. Ini mohon sebelum di forum, tentu ini adalah kebijakan dari ketua dulu. Bagaimana nanti ketua, apakah kita menolak dan eksekusi seperti apa? Tapi sekedar bocoran, permasalahan ini sebenarnya akan dibahsul masailkan nanti di September di Pangkalan oleh LBM PCNU Kuningan. Tapi berhubung pertanyaan ini adalah pertanyaan yang viral, keburu mau dipermasalahkan di tingkat provinsi, tempatnya di Kempek nanti. Jadi bukan di Kuningan lagi, tapi nanti tingkat level Jawa Barat. Tapi mohon ada sedikit tanggapan terlebih dahulu dari ketua forum, dari ketua MUI tentang masalah kebijakan jam sekolah. Ya nanti mungkin dipikir-pikir dulu nanti ya, sekalian sambut atau bagaimana. Pertanyaan yang terakhir mungkin ini cukup banyak juga ya. Maka Kang Soleh mohon diwalahan dan diwajar. Ini beberapa pertanyaan tadi ya. Yang saya ingat di antaranya anak balik apakah tidak boleh ikut menguburkan orang tuanya? Gak masalah, boleh-boleh saja, bebas, gak apa-apa. Kemudian bagaimana menguburkan pakaian mayit, pakaian yang biasa kita pakai mayit di dalam kuburan? Apakah diperbolehkan? Itu kalau masih bagus layak dipakai, itu termasuk itu atul mal. Itu atul mal, menyanyiakan harta, itu gak boleh, haram. Itu kan harta sudah menjadi milik ahli waris, maka nanti tergantung ahli waris bagaimana penyalurannya. Yang jelas kita tidak boleh
menyia-nyiakan harta. Jadi jangan dipendam, lebih baik kasihkan ke fakir miskin, sedekahkan, pahalanya niatkan buat almarhum, itu sampai. Bagaimana uang amplop yang dibagikan setelah sholat jenazah, apakah itu boleh? Itu bukan upah ya, bukan ujroh. Karena kalau itu dianggap upah, namanya upah itu harus ada akad ijarah sebelumnya, ada akad sewa menyewa. Kalau enggak ya bukan upah. Jadi itu murni pemberian atau hadiah dari keluarga mayit. Jadi boleh saja dikasih, ya boleh diterima, atau kita tolak silahkan. Yang jelas itu enggak apa-apa. Dan itu adalah pemberian cuma-cuma dari keluarga mayit. Apalagi? Menambah sedikit. Tadi tentang masalah kuburan dekat sampah. Nah ini jadi problem juga ya. Ini jadi problem juga. Disebutkan bahwasanya dalam kitab ilmu disebutkan wa yukrahu ayyudfana fi mawdi'in yuharu fihi kaswaqin nasi wa majamihim wa mawadin najasat wal mazabil wa mawadil majnun. Jadi dimakruhkan mengubur mayit di tempat yang ia akan dihina di situ, seperti pasar, tempat berkumpulnya, tempat najis, tempat pembuangan sampah, wal mazabil wa mawadil majnun, tempat berkumpulnya orang-orang gila di situ. Nah, itu hukumnya makruh. Walaupun kalau masalah sah-sah saja. Kalau sah-sah saja, boleh-boleh saja. Cuman ini kurang bagus. Makanya ini betul nanti PR untuk diajukan ke pemerintah. Jadi ketika membuat TPU itu ya jangan di dekat pemakaman, atau membuat makam jangan di dekat TPU. Nah, kemudian tadi juga ketika tadi amplop yang diberikan untuk itu bukan upah, ya betul, itu bukan upah, saya juga sepakat. Jadi itu adalah sedekah, makanya harus dicerahkan, harus kasih pencerahan kepada masyarakat. Kalau mau ngasih amplop kepada orang yang nyolatan mayit, jangan atas nama upah niatnya, tapi atas nama sedekah yang pahalanya untuk mayit. Nah ini bahkan ada hadis kalau yang dalam masalah sholat di unsil mayit itu sebelum dikuburkan itu sedekah dulu. Jadi ada seperti itu. Cuman jadi problemnya ketika orang yang telah nyolatan mayit ketika menang amplop balik dia nyolatan deui. Sampai 3 kali 4 kali nyolatan mayit. Nah, tamanya. Itu nari doon banyak tenan naon gitu bawa. Dia diantar masalah wakafnya buat pesantren, tapi digunakan buat pesantren dan MNC kan double ya. Awalnya untuk pembebasan tanah. Seiring berjalannya waktu, kemudian ada di antara jamaah itu mewakafkan sebidang tanah. Nah, kemudian dikarenakan kalau yang dari awal itu 1 hektar itu menunggu waktu lama untuk pengumpulan pembelian tanah 1 hektar tersebut. Nah, dikarenakan ada yang mau mewakafkan, nah akhirnya dana tersebut dialihkan untuk membangun pesantren dan sekretariat MWC. Nah itu apakah boleh? Dikarenakan kalau di 4 madhab itu kan ada pendapat-pendapat yang lain. Saya mohon referensinya bagaimana, apakah boleh dana tersebut
untuk dipakai membangun. Itu saja. Ya, masalah wakaf. Jadi itu belum wakaf ya. Karena tidak sah wakaf, duit itu nggak sah. Karena syaratnya barang yang diwakafkan itu adalah perkara yang daim, yang sabit, yang daim ya. Jadi intifaknya itu dengan tanpa istihlal. Syaratnya wakaf seperti itu. Sehingga kalau wakaf kayak makanan nggak sah. Kenapa? Karena akan dimakan. Kemudian wakaf duit itu nggak sah. Wakaf uang karena uang itu akan dioper nanti. Contoh wakaf di 1 juta lagi uangnya dioper nanti. Nah, berarti itu belum wakaf, tapi itu adalah amanah dari para donatur untuk diwakafkan, untuk dibangun, dan kemudian bangunannya diwakafkan. Jadi kesimpulannya itu masih belum wakaf. Berarti tinggal minta kerelaan kepada para donatur. Itu saja. Tinggal minta kerelaan kepada para donatur. Ini bagaimana kalau digunakan buat ini nanti diwakafkan. Itu gak masalah, silakan saja. Yang jelas uang itu belum, statusnya belum jadi wakaf, tapi amanah dari para mutabarik, dari para donatur untuk nanti diwakafkan berupa bangunan. Allahu a'lam. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa dijawab di kemudian hari. Yang terakhir sebelum kita membacakan ayat suci Al-Quran, mohon tanggapannya terlebih dahulu. Tadi ada permohonan dari para kiai, mohon tanggapan dari ketua MUI khususnya terkait kebijakan yang memberatkan kepada para kiai, para ustadz di kampung, kebijakan sekolah yang sampai terlalu sore sehingga banyak anak-anak entah itu SD, SMP, SMA yang sudah tidak mengaji lagi di NTPK, tidak mengaji lagi di Madin seperti itu. Oke lah kalau misalnya ngajinya malam, tapi kalau ngajinya siang itu banyak yang sudah tidak atau mengganggu seperti itu. Mohon tanggapannya dari Ketua Forum dan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktunya, dan tentunya saya mohon maaf nih karena mutakhir, karena tadi saya pengajian dulu ya di satu tempat, dan tadi saya dengar masalah kebijakan KDM ya tentang waktu sekolah. Sekarang ini kan masuk jam 6:30 sampai sore lagi, kompensasinya libur Sabtu, betul, jadi Sabtu libur gitu. Ya memang tapi banyak yang bingung, jadi yang nanya bingung, yang ditanya juga sama bingung, karena ini kebijakan daripada Umaroh gitu. Nah tentunya karena ini levelnya level provinsi, kita juga tentunya mengkonsultasikan dan memberikan masukan kepada MUI provinsi begitu ya, menyampaikan masukan. Nah ini akan kita sampaikan, dan ini bukan bapak-bapak saja, semua, apalagi saya ini pesantrennya pesantren pelajar, jadi pesantren pelajar. Jadi pagi-pagi itu anak-anak harus segera siap-siap. Jadi ngajinya jelas terkurangi waktunya. Belum lagi ada kuliah subuh diantaranya di Syiarul Islam. Pak, sekarang kalau sampai jam 6 itu sudah mulai arugen ya. Kenapa? Sebab di rumah itu sudah mulai sibuk gitu. Jadi berarti kuliah subuh juga sekarang sudah nggak nyaman gitu, dengan harus segera gitu. Jadi banyak yang tidak nyaman. Jadi kuliah subuh, kemudian ngaji juga bagi yang santrinya santri pelajar ya, belum lagi sore, belum lagi
pada Sadinia juga sekarang jelas bukan agak lagi yang tergabung. Kenapa? Sebab biasanya kan jam 2 sudah mulai masuk. Nah sekarang bagaimana sampai sore? Nah, terus katanya jangan ganti ngaji maghrib, datangnya sore sampai ke masjidnya kata jumlah sampai. Nah banyak alasan ya. Jadi banyak masalah-masalah ini. Nah, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih dimasukkan ya untuk kita menyampaikan juga ke sana ya tentang masalah waktu ini. Jadi itu saja barangkali ya. Jadi saya akan menyampaikan aspirasi ini, bukan hanya perasaan saya, tapi juga para ulama di belakang saya juga semuanya terjadi keresahan gitu ya. Nah itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari Ketua MUI, ini kebijakan ini memang memberatkan kita dan nanti akan diusulkan ke MUI provinsi bahwa menolak karena sebagai informasi saja bahwa kebijakan ini sejak periode Jokowi tahun 2015 sudah dikeluarkan keputusan presidennya, dan bahkan sebagai informasi saja Forum Kiai Pesantren se-Cirebon sudah menolak, dan tanggal 13 Agustus informasinya kawan saya yang di Pati akan mengerahkan 5.000 santri untuk demo secara damai mengenai kebijakan ini. Jadi sebenarnya bukan hanya kebijakan KDRI saja, karena kebijakan ini bermuara dari Menteri Pendidikannya seperti itu. Mungkin selanjutnya nanti tinggal menunggu kebijakan yang di ketua. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan kami kira cukup. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disimpan atau disampaikan melalui WA grup aja ya, atau mungkin untuk minggu depan atau bulan depan insya Allah rencananya di acara nanti akan disampaikan oleh ketua forum. Baik, selanjutnya adalah pembacaan